masa sih kita dikirimin? Enggak gitu. Ya malah kita katakan ini contoh-contoh tindakan biadab primitif yang harus dihapus dari Republik ini. Dan karena itu kenapa kita harus berjuang? Karena kita meniadakan yang seperti ini. Jadi gunakan itu untuk pesan. Dan saudara-saudara semua yang ngirim ini malu. Beranikah yang mengirimkan kepala babi itu bercerita pada suaminya, pada istrinya, pada anaknya? Kalau tidak berani, berarti Anda sedang melakukan hal yang biadab. Dosa tadi. Tunjukkan aja, ayo coba pelakunya. Berani nggak bercerita pada anak istrinya? Kalau Anda pada anak istri nggak percaya, malu. Lakukan tindakan di luar rumah yang ketika pulang ke dalam rumah Anda bisa bercerita dengan penuh percaya diri. Di situ letak manusia Indonesia yang pejuang. Gitu. Mantap. Kita merefer kepada pola yang dilakukan saya rasa yang lumayan di era Presiden SBY. Cuma ada satu juru bicara untuk urusan luar negeri, Dino Patijalal, satu juru bicara untuk urusan dalam negeri, Andi Malarangeng. Jadi jelas bertanya kepada siapa. Nah sekarang PCO ini punya akses nggak sama Presiden? Seorang juru bicara satu harus kredibel dulu, trusted. Dia punya track record sangat mengkritisi Pak Prabowo 9 tahun. Jejak digitalnya bertebaran di media sosial. Setiap kali dia ngomong ngebelain pemerintah yang sekarang, netizen langsung ngeluarin lagi Twitter jejak rekam jejak. Jadi bagaimana disebut sebagai seorang kredibel? Kedua, harus punya akses langsung kepada CEO, dalam hal ini ada Presiden. Apakah dia tuh punya akses sehingga misalnya tiap pagi ada mapping, media seperti ini, media sosial seperti ini. Gimana Pak tanggapannya yang kasus isu ini? Mungkin 3 yang harus segera kita harus kita tanggapi. Bagaimana menanggapinya? Jadi satu suara semuanya. Ini kan nggak kelihatan. Nah jadi trustednya rendah, mungkin hubungan dengan media termasuk rendah juga. Dengan Pemret, kita ada di grup Pemret kan, kita ada di grup forum Pemret juga kayaknya hampir nggak ada. Ketiga, akses terhadap pembuat kebijakan, terutama Presiden itu juga lemah. Jadi wartawan itu mungkin ya sorry ya, saya kalau saya mau tanya tentang Danantara, ya saya tanya Pak Rosan, langsung. Pak Doni, tanya BUMN, tanya Pak Erik, tanya yang lain, tanya menterinya langsung, Kemandirian Pangan, tanya sama Pak Zulhas. Ya nggak kepingin aja nanya sama PCO karena yang ini lebih menguasain gitu. Bukan apa-apa, lebih menguasain gitu. Baik. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon kasus teror kepala babi di kantor Tempo. Dengan santai ia menyarankan agar kepala babi itu dimasak saja. Awak media sempat menegaskan bahwa kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo sudah tidak layak dikonsumsi. Namun Hasan tetap dengan jawaban untuk dimasak saja. Ia tidak menanggapi teror itu sebagai ancaman pembunuhan. Sebaliknya, ia justru menyebut wartawan Tempo Francisca Christy Rosana alias Cica tampak santai merespon teror tersebut. Ia seperti enggan merespon lebih jauh soal teror kepala babi ke kantor Tempo. Menurutnya, hal itu merupakan masalah Tempo dengan pihak lain. Menurutnya, masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Hasan justru mempertanyakan apakah kepala babi yang dikirim memang benar teror atau hanya lelucon, sebab ia menilai redaksi Tempo justru menanggapi hal tersebut sebagai candaan. Wajah negeri ditentukan oleh narasi dan corak komunikasi. Pesan celometan pejabat yang tidak rasional tapi emosional dan cenderung merendahkan bisa menghadirkan bencana komunikasi yang memperburuk wajah negeri. Komunikasi dengan empati adalah jalan membangun trust publik di tengah masyarakat yang masih terbelah. Ini dinilai apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah dimasak aja. Anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu Pak? Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa kirimin daging babi. Sebelumnya kantor Tempo mendapatkan paket berisi kepala babi. Teror tersebut merupakan bentuk upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers. Pemret Tempo mengatakan pihaknya akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti teror tersebut. Kiriman paket berisi kepala babi itu terjadi pada hari Rabu. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Paket itu ditunjukkan kepada Cica. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan Des Politik dan host siniar Bocor Alus Politik. Pemberitaan media itu ada benarnya, ya. Sedemikian sehingga perlu dibungkam.
perlu dibuka. ditakut-takuti Oke. dan sengaja menunjukkan itu kepada jurnalis perempuan. 6 tuh saya rasa kan 6 tim dari podcast Bocor Alus ya, makanya 6 bangkai tikus. Tetapi yang kepala babi sengaja ditujukan kepada jurnalis perempuan karena pihak yang meneror itu saya rasa itu sangat patriotis, berpikir bahwa perempuan ini adalah titik lemah, sehingga harus diteror yang perempuan sehingga nanti ini bisa mempengaruhi yang lain. Dan ini adalah sikap yang pengecut, ya, meneror secara spesifik jurnalis perempuan meskipun yang dituju itu adalah media. Itu menunjukkan siapapun yang menjadi dalang dari teror ini adalah orang yang sangat pengecut dan ketakutan.